Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya teman-teman ya. Ini lanjutannya yang kemarin ya. Jadi ini lampiran 1 ya dari keputusan Menpan RB ya, nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk lampiran satunya, daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi ini yang pertama adalah dokter ya, pendidik klinis ahli ya. Ini pasti harus ada STR teman-teman ya. STR dokter spesialis sesuai jenis spesialisasinya. Nah, jadi harus sesuai dengan kelulusan dokter spesialisnya ya. Kalau semuanya saraf ya, saraf teman-teman ya. Kalau ortopedi ya ortopedi. Kemudian dokter ahli bukan STR internship bagi profesi dokter teman-teman ya, keterangannya ya. Semuanya ini untuk dokter gigi ahli juga sama ya, harus ada STR. Perawat ahli, perawat terampil ya, terapis gigi dan mulut ahli, terapis gigi dan mulut terampil, penata anestesi ahli juga, asisten penata anestesi terampil ya, bidan ahli, bidan terampil, apoteker ahli, asisten apoteker terampil, epidemiolog kesehatan ahli juga bisa teman-teman ya. Ini harus STR semua teman-teman ya. Lanjut, yang ini yang ke-16 ada epidemiolog kesehatan terampil juga harus STR, fisioterapis ahli, fisioterapis terampil, nutrisionis ahli, nutrisionis terampil, tenaga promosi atau promkes ya dan ilmu perilaku ahli, tenaga promosi kesehatan juga harus punya STR, perekam medis ahli ya, perekam medis terampil juga harus. Pranata laboratorium kesehatan ahli juga ya, pranata laboratorium kesehatan terampil juga harus, radiografer ya, ahli terampil ya, kemudian refraksionis optician terampil juga harus, tenaga sanitasi lingkungan ahli, tenaga sanitasi lingkungan terampil, teknisi elektromedis ahli ya, teknisi elektromedis terampil juga harus punya STR teman-teman ya. Kemudian ini fisikawan medis ahli juga harus punya STR, okupasi terapis terampil, ortotis prostetis terampil ya. Pembimbing kesehatan kerja ahli juga harus, teknisi gigi terampil, teknisi transfusi darah terampil, terapis wicara terampil ya. Yang tidak hanya ada administrator kesehatan ahli, entomolog kesehatan ahli, entomolog kesehatan terampil. Itu tidak perlu STR teman-teman ya. Ini langsung dari Mempan RB Pak Abdul Azwar Anas teman-teman ya. Lanjut. Nah ini lampiran 2-nya keputusan Menpan RB ya sama 968 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan ya. Untuk nakes, khusus nakes ya. Ini dokter ahli pertama magister linier golongannya nanti 10. Nah, teman-teman ya. Kemudian ahli madya magister linier ini 13. Kemudian ahli muda magister linier 11 ya. Dokter gigi nanti ahli pertama magister linier masuk golongan 10. Kemudian bidan ya, terampil diploma 3 linier ya. Ini ke-12 ya. Ini bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Ini banyak sekali. Jadi ini untuk yang ini perawat. Perawat ini terampil yang ketujuh ya. Kemudian masuk ke golongan 7 sama dengan bidan. Ini untuk yang terampil ya, yang ahli pertama juga beda teman-teman ternyata ini. Untuk yang bidan masuk ke 9, yang perawat masuk ke 10 teman-teman ya, untuk golongan ke-10. Kemudian apoteker ini magister linier ya, ahli pertama ini masuk golongan ke-10 ya. Kemudian asisten apoteker terampil nanti ini masuk golongan 7 ya, teman-teman ya. Kemudian yang ini
Teknisi elektromedis nanti kalau terampil ini masuk ke golongan 7 ya, rata-rata ya, kalau D3 ya ke 7, kalau yang ahli ya, itu nanti ke 9 atau 10 nanti teman-teman ya. Nah, ini sama perekam medis, fisioterapis, radiografer, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan teman-teman ya. Nah, ini refraksionis juga, ini kalau semuanya terampil, ini golongan 7 ya, sama. Nanti kalau S1 ya, atau sarjana, itu ke 9, ada yang ke 10 juga teman-teman, untuk masuk golongan. Ini dokter pendidik klinis, ini ahli pertama, dapat golongan ke 10 juga, okupasi terapis 7 ya, prostetis juga 7 teman-teman ya. Jadi rata-rata memang kalau D3 ya, masuk golongan 7, nanti kalau semuanya untuk yang S1 golongan ke 10 teman-teman ya. Terapis wicara ini juga diploma masuk ke golongan 7 teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-temanku yang P3K ya, calon-pencalon P3K ini yang teman-temanku honorer, insya Allah nanti saya doakan mudah-mudahan masuk P3K tahun ini semuanya. Amin ya. Semangat belajarnya teman-teman. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.